Halo warga Kesmas Unusa, kembali lagi bersama saya Nisa Anindita sebagai host untuk acara podcast Radar Kesmas HMKM Unusa. Nah, hari ini adalah episode yang sangat istimewa karena saya ditemani oleh bintang tamu yang sangat luar biasa nih. Tidak hanya satu narasumber, tapi saya mendatangkan keluarga aktivis lingkungan hidup, yaitu Bapak Prigi Arisandi dan putrinya yang bernama Kak Sofi Azilan Aini. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu biodata dari Bapak Prigi Arisandi. Beliau lahir 24 Januari 1976. Beliau adalah seorang biolog, aktivis lingkungan hidup, dan aktor berkebangsaan Indonesia. Beliau merupakan lulusan Universitas Airlangga dengan jurusan biologi dan pernah mendapat penghargaan Anugerah Lingkungan Goldman pada tahun 2011 berkat upaya dan usahanya dalam mengurangi polusi industri di Sungai Surabaya. Keren sekali, ya. Alhamdulillah. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Prigi. Waalaikumsalam Nisa Anindita. Baik, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk kesibukan yang dilakukan belakangan ini apa nih Pak, kalau boleh tahu? Kegiatannya itu kita lagi ada pameran ya. Di belakang saya ini ada pameran plastik ya. Jadi kita membuat kayak lorong gitu ya, lorong plastik untuk mengingatkan masyarakat agar mengurangi pemakaian plastik sekali pakai karena ternyata di lingkungan kita sudah dipenuhi oleh sampah plastik. Iya, betul sekali Pak. Kalau begitu, saya perkenalkan salah satu narasumber lagi. Kita kedatangan satu bintang tamu lagi yang merupakan ananda dari Bapak Prigi, yaitu Kak Sofi Azilan Aini, atau bisa kita sebut Kak Sofi Azet. Nah, beliau adalah salah satu mahasiswa berprestasi UNUSA. Halo Kak Azet. Halo Nisa. Ya, Kak Aziz kemarin sudah saya undang ya di podcast HMKM, tapi sekarang saya undang lagi karena ketagihan gitu untuk berbincang-bincang bersama Kak Aziz. Ya, semoga nggak keberatan ya Kak Aziz ya. Ya. Nah, di momen yang sangat menegangkan, yang sangat mengesankan ini, dalam satu frame ini ada ayah dan anak yang sama-sama menjadi aktivis lingkungan, nih keren banget. Nah, sebelumnya saya mau bertanya sih ke Pak Prigi. Sebelumnya dulu kan sudah menjadi aktivis lingkungan sejak muda ya. Apa yang melatar belakangi Pak Prigi sehingga menjadi seorang aktivis lingkungan hidup itu sih Pak, kalau boleh diceritakan. Ya, saya kuliah di biologi begitu ya. Di biologi ini kan saya diajarkan tentang tentang ekosistem, tentang kesehatan masyarakat, tentang sungai gitu. Dan kemudian saya melihat banyak kerusakan di sekitar saya seperti pencemaran di sungai gitu. Jadi kayak semacam klop gitu ya. Di satu sisi saya punya kemampuan untuk menganalisis, diberi ilmu untuk meneliti gitu ya. Di satu sisi kita melihat ada kerusakan, maka ya saya kemudian tergerak untuk kemudian menjadi bagian dari solusi. Saya berharap agar ilmu yang saya miliki atau ilmu yang saya dapat dari kampus itu bisa memberikan manfaat untuk lingkungan dan untuk banyak orang begitu. Baik, berarti keren sekali ya hingga sekarang menjadi seorang inovator yang sangat hebat dan sangat-sangat menginspirasi sekali. Baik, karena saya sudah berbincang sedikit dengan Pak Prigi, jadi selanjutnya saya akan menyerahkan kepada host pertama pada podcast hari ini, yaitu Kak Sofi Azilan Aini. Kepada Kak Azet, saya persilahkan. Terima kasih Nisa. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Kesmas Unusa. Nah, karena bintang tamunya adalah ayah saya sendiri, saya enaknya panggilnya Papa, Bapak, atau
Om, Pak Rigi. Om. Pak Le, Oke, Om Rigi. Pak Le. Saya Panggil Pak Le. panggilnya Bapak aja ya. Ya, Eh, kita akan membahas sedikit banyak tentang pengurangan plastik sekali pakai ya teman-teman, karena kegiatan kita adalah kampanye pengurangan plastik sekali pakai. Pertanyaan saya yang pertama nih Pak, gimana pandangan Bapak mengenai krisis lingkungan dan penimbunan sampah plastik yang terjadi di Indonesia? Memangnya seberapa parah sih Pak kondisi permasalahan sampah plastik dan kondisi lingkungan Indonesia saat ini Pak? jadi pertama mungkin saya perlu memberi informasi ya. Jadi penelitian World Bank tahun 2021 itu menghasilkan informasi ya, atau penelitian yang menunjukkan bahwasanya setiap tahun Indonesia itu menghasilkan, bangsa Indonesia ini ya, sekitar 250 juta ini menghasilkan sekitar 8 juta ton sampah plastik setiap tahun, 8 juta ton. Namun sayang hanya 3 juta ton yang mampu dikelola di TPA kita, di bank sampah, kemudian dikelola oleh pemerintah. Namun sisanya 5 juta ton sampah tadi itu nggak bisa dikelola. Dia akan terbuang ke sungai, terbuang ke laut, ditimbun dan dibakar gitu. Jadi memang problemnya adalah pemerintah kita tidak mampu mengelola sampah yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang menyumbangkan sampah plastik terbesar kedua setelah Cina. Jadi setiap tahun itu Indonesia itu membuang sampah ke laut sekitar 3,2 juta ton. Kalau Cina itu sekitar 6,3 juta ton dan kita 3,2 juta ton. Artinya apa? Kalau dihitung dalam 1 menit itu setara dengan 1 dump truck atau sekitar 6 ton. Jadi kalau kita ini sudah berbicara sekitar 17 menit ya, ada sekitar 17 dump truck yang masuk ya, yang masuk ke lautan, atau sekitar 100-an ton. Jadi kita ngomong tadi itu 100 ton sampah plastik masuk ke laut Indonesia. Ini yang kemudian kita menjadi harus istilahnya itu berpikir untuk bisa berkontribusi mengurangi beban pencemaran yang kita hasilkan setiap hari. Maka kita perlu berpikir untuk mengurangi konsumsi atau pemakaian plastik sekali pakai, terutama saat ini. Kita ini kan seperti nggak lepas dari plastik ya. Kita setiap hari pakai kresek, kalau di kafe atau di warung kita selalu pakai sedotan gitu ya. Kita kalau ada syukuran pakai, apalagi orang-orang NO itu kan suka selamatan terus pakai styrofoam ya kan, gelas aqua itu kan nggak bisa. Maka kemudian kita ini ya menjadi penyumbang gitu. Maka kalau kumpul-kumpul, kalau selamatan, kurangi menggunakan plastik sekali pakai gitu. Kita harus bertanya, ini apakah doa kita diterima kalau kemudian setelah upacara berdoa atau secara istighosah, secara tahlilan kita menghasilkan sampah begitu. Begitu, Nak. Iya Pak, jadi parah sekali ya Pak kondisi persampahan di Indonesia ini sekarang. Yoi. Terus Pak, selanjutnya upaya apa sih Pak yang sedang atau yang sudah pernah Bapak lakukan untuk mengedukasi masyarakat, untuk mengajak masyarakat tentang masalah lingkungan seperti pembuangan sampah, seperti pengurangan plastik. Emangnya Bapak itu udah pernah ngapain aja ya? Ya. Nah, kamu kok tanya, kan udah tahu kamu. Kan teman-teman belum tahu Pak. Jadi sebenarnya problemnya ya ini masih kamu juga belum paham ya, sebenarnya bukan hanya masyarakat yang harus ditekan gitu ya. Harus ada tiga komponen dalam pengurangan sampah itu: 1 pemerintah, 2 produsen, 3 masyarakat gitu loh. Jadi pemerintah itu harus membuat kebijakan yang bisa mengendalikan jumlah sampah, dan juga pemerintah harus juga bikin kebijakan yang bisa mengolah sampah itu. Jadi pemerintah ini kan penyelenggara negara, maka penyelenggara negara harus bisa mengelola apa-apa yang terjadi. Ya kalau masalah sampah, yang pemerintah harus menyediakan sarana pengolah sampah, TPA, TPS setiap desa gitu ya. Kemudian yang terpenting juga pemerintah harus membuat regulasi atau aturan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi contohnya di Indonesia ini sudah ada sekitar 60 kota kabupaten dan provinsi yang sudah punya aturan atau kebijakan untuk mengurangi pemakaian
plastik sekali pakai. Saya contohkan di Provinsi Bali sama DKI. Kalau di Bali itu orang dilarang menggunakan styrofoam, tas kresek gitu ya. Karena mereka sadar kalau nggak dikontrol dari hulunya atau sumbernya, maka akan semakin meningkat jumlahnya. Jadi regulasi itu seperti kayak kita membuka kayak keran gitu ya, mengendalikan air. Kalau kemudian kita ini seperti Indonesia ini seperti banjir gitu ya. Lantainya banjir karena kerannya dibuka terus, airnya mengocor gitu. Maka kemudian kegiatan teman-teman itu kan sering bersih-bersih pantai, ngambil sampah, itu sama kayak mengepel. Mengepel nggak akan bisa selesai kalau kerannya nggak ditutup, sumber polusinya nggak dihentikan. Maka pemerintah lah yang harus punya peran untuk menghentikan sumber pencemaran dengan membuat aturan. Kedua, produsen harus membuat packagingnya itu loh, bungkus-bungkusnya itu harus yang ramah lingkungan, yang bisa dikelola. Kan seringkali kita lihat banyak sampah-sampah packaging kayak bungkus sampo, sabun, mie gitu ya, di mana-mana kopi gitu. Itu yang seharusnya produsen harus berpikir untuk mengelola sampah mereka, sampah popok juga. Kemudian yang ketiga adalah kita masyarakat juga harus mau bekerja ya, mau bekerja untuk mengurangi, mau berusaha lah. Salah satunya adalah memilah sampah mereka. Jadi kita anak kos terutama itu harus memilah sampahnya, atau di rumah ibu-ibu kita itu harus didorong untuk sampahnya harus dipilah, sampah organik, sampah dapur, sampah daun, sisa makanan harus dipisahkan dengan sampah kertas, sampah kain, sampah plastik. Karena ini kan ternyata sampah kita itu paling banyak adalah sampah organik yang bisa dikomposkan. Maka sebenarnya kalau kita mau setiap rumah di Indonesia ini punya komposter atau unit untuk mengolah sampah, itu saya rasa tidak akan menjadi krisis. Karena 70% sampah kita itu sampah yang bisa dikomposkan. Maka sebenarnya kuncinya adalah tadi ya, pemerintah mau membuat aturan dan menyediakan sarana pembuangan sampah. Jadi begini loh, kita nggak bisa nyalakan masyarakat yang buang sampah ke sungai kalau pemerintah nggak menyediakan tempat sampah gitu. Jadi pemerintah harus berpikir ya caranya agar mereka punya tempat sampah. Dan untuk kita, mungkin anak-anak muda ini, teman-teman sekalian, untuk anak-anak sekalian ini harus mengurangi pemakaian saset ya. Jadi kalau mau nanti punya pacar, tanya ngopinya ngopi apa, sasetan atau kopi tubruk. Kalau ngopi tubruk itu dia lebih berpikir jangka panjang gitu ya. Tidak yang sasetan. Sasetan itu kan kayak sekali pakai kan. Kan cinta itu nggak boleh sekali pakai, harus selamanya. Sama dengan bagaimana cowok kita itu menggunakan kopi, dia kopi sasetan atau tubrukan. Jadi kopi saset itu ternyata tidak bisa didaur ulang karena bungkusnya itu multi layer. Sekali dibuang dia akan nggak bisa diolah, kan dia berlapis-lapis. Maka dia akan dibakar atau dibuang, akan menimbulkan pencemaran. Dan juga jangan lupa kopi sasetan ini kan sebenarnya tidak higienis ya. Artinya rasanya tidak asli gitu loh. Dia kan campuran, banyak perasanya dan banyak pemanisnya ya. Jadi bukan tidak higienis, tapi ada perasa buatan dan pemanis buatan, bukan asli, sehingga kita kemudian kesetiaan sama kemurnian cinta seorang cowok itu dilihat dari kopi yang dia konsumsi setiap hari. Kalau dia ngopi sasetan, maka jauhilah mereka. Nah, karena mereka itu ya dia suka yang perasa gitu loh, ya ini instan, pencitraan, sama dia cintanya tidak berkelanjutan gitu. Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih ya Papa wejangannya. Jadi semakin berhati-hati nih dalam memilih pasangan. Iya. Terus tadi Pak, mungkin mungkin Bapak bisa jelasin lebih lanjut Pak. Udah pernah ngapain aja? Kan tadi ada yang pemerintah, produsen, masyarakat. Dalam melakukan pendekatan kepada pemerintah, Papa itu udah ngapain aja? Ya, bikin pameran. Bikin pameran ini. Pameran ini kan kita akan keliling per desa ya di kota-kota ini. Wow. Untuk mengingatkan masyarakat untuk ya harus mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Contohnya ya saset, tas kresek, sedotan, botol, sama styrofoam. Ini kita kampanyekan kemana-mana, kita lewat aksi di berbagai kota ya. Kemudian kedua, kita mengangkuti popok di sungai. Jadi kita juga membersihkan sungai. Itu kan sebenarnya bahan baku air minum kita. Kita harus ingat kalau sampah plastik itu dibuang ke sungai, maka dia akan terfragmentasi menjadi mikroplastik. Maka kami di Ekotun membersihkan sungai dari popok, dari plastik. Kita punya kegiatan namanya operasi plastik. Kita mengambil plastik-plastik yang ada di pohon-pohon tepi sungai. Maka kita juga menyurati ya, mengirim surat kepada
pemerintah kabupaten di sepanjang Sungai Berantas, Malang, Batu, Nganjuk, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, untuk mereka membuat, bupatinya membuat surat atau membuat perda tentang pelarangan. Ya, bersyukur kita kemarin diterima oleh kemarin itu Wali Kota Surabaya, kemudian Bupati Mojokerto, Bupati Gresik. Jadi mereka merespon apa yang kita perjuangkan gitu. Kemudian kita juga membuat sistem pengolahan sampah ya di Desa Wuringnanom itu percontohan gitu, bagaimana cara memilah dan mengolah sampah yang benar gitu. Dan juga penelitian ya, karena kami itu adalah lembaga penelitian, juga melakukan penelitian tentang mikroplastik. Jadi saat ini kita sudah meneliti 24 sungai di Indonesia ternyata mengandung mikroplastik. Terus kemudian sedimen, ikan, udang, dan juga feces manusia, udara juga. Ternyata di ekosistem kita sudah terkontaminasi oleh mikroplastik. Ini karena memang terlalu banyak sampah plastik yang dibuang dan dia terfragmentasi menjadi serpian-serpian kecil di bawah 5 mili yang disebut mikroplastik. Wah, oke Pak. Ternyata udah banyak sekali ya Pak yang udah Bapak lakukan kayak aksi-aksi lain. Banyak dong. Kerjanya emang itu kok. Kalau nggak kerja kan nggak itu. Nggak bisa kuliah kamu lah. Iya Pak. Tapi kadang-kadang itu kita mikir kalau kita mau bikin aksi itu takut nggak ternilai gitu Pak. Emangnya apa sih dampak kita orang kita cuma ngurangin sekali sedotan aja? Emang itu bermakna ya Pak emangnya? Iya dong. Bermakna banget. Satu itu kan ya small is beautiful gitu. Kalau kita bisa memulai satu dari kita. Jadi begini ya, prinsipnya adalah memulai dari hal yang mudah, mulai dari dirimu sendiri, lakukan terus-menerus, bikin komunitas. Itu akan menjadi kayak bola salju gitu istilahnya. Jadi kayak menggelinding jadi besar gitu. Jadi jangan yang macam-macam, jangan mimpi boleh, tapi untuk mimpi besar, tapi actionnya nggak usah terlalu besar, yang kecil-kecil tapi continue. Istiqomah begitu. Terus menerus tadi ya Pak. Betul, mulai yang mudah saja, kurangi sedotan, kurangi tas kresek, kurangi styrofoam. Kalau ke kafe itu ya stop. Atau ke Indomaret sama Alfamart itu sering kita berdebat kan. Seringkali kan berantem untuk kreseknya enggak usah, bilang enggak usah, atau bawa dari rumah gitu loh. Jadi kita harus berdebat, jadi kan mengedukasi pemilik warung, mengedukasi mbak-mbak yang jaga Indomaret sama Alfamart, Mbak. Ini plastik ini bisa terfermentasi menjadi mikroplastik. Jadi kita harus mengedukasi orang dimanapun. Yang penting kan niat baik itu. Jadi dan niat baik terus menerus ya Pak ya. Iya, niat baik itu pasti ada jalan. Kita harus yakin setiap niat baik itu pasti ada jalan. Oke. Pak, memangnya kenapa sih Pak kok kita perlu mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai mulai sekarang? Emangnya kenapa ya? Bahkan plastik itu kayak praktis, di mana-mana ada, mudah, ini itu, murah. Kenapa sih kita harus menghentikan, harus mengurangi dari sekarang? Karena kita ini hidup di daerah tropis ya. Tropis itu kan banyak paparan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Dia itu mempercepat proses fragmentasi tadi, pemecahan ion polimer senyawa dalam plastik itu. Jadi plastik itu kan terdiri dari polimer. Dia kalau kena matahari dia akan mudah menjadi remah-remah atau menjadi rapuh ya, terfragmentasi. Jadi kresek itu kalau dibiarkan terpapar itu dia akan terfragmentasi dia. Tidak terurai ya, tapi dia terpecah-pecah gitu, menjadi serpian lebih kecil. Nah, itu yang menjadi berbahaya itu yang disebut mikroplastik. Jadi serpian plastik tadi itu menjadi mikroplastik, dan mikroplastik sendiri itu sangat berbahaya. Begitu dia tersebar di alam, di air, di udara, maka dia bisa masuk ke dalam tubuh kita. Padahal mikroplastik itu atau plastik juga itu terbuat dari ribuan senyawa tambahan seperti ptalat, bisphenol A, kemudian alkylphenol, kemudian pigmen warna gitu loh. Senyawa-senyawa atau bahan-bahan aditif ini itu bersifat endocrine disrupting chemical atau bahan kimia pengganggu hormon. Kalau semakin banyak masuk dalam tubuh kita, maka ini gangguan reproduksi, terus gangguan hormon terutama seperti menstruasi lebih awal atau menopause lebih dini. Jadi ibu-ibu lebih cepat menopause itu karena ada gangguan sistem hormon mereka. Terus ada gangguan insulin. Jadi macam-macam gangguan hormon itu bisa disebabkan karena tadi pola konsumsi kita yang terlalu banyak menggunakan plastik. Contohnya juga ini kalau kita belanja ya, makan beli kuah gitu ya, beli bakso panas, rawon panas, soto panas, itu kan di wadah diwadahi plastik gitu ya, apalagi yang lontong itu. Kan ada yang lontong dibungkus plastik ya, terus dipanaskan, itu juga berbahaya. Karena plastiknya akan tercampur, terurai, dan dia akan terserap dalam pangan kita. Dia akan kembali ke pangan, akan kita konsumsi ya. Itu akan sangat berpengaruh pada kesehatan hormonal kita. Jadi hormon itu kan penting, dia akan mengatur sistem
sistem tubuh kita, hormon imun, hormon reproduksi, hormon macam-macam itu dipengaruhi oleh hormon. Kalau kemudian hormonnya tidak sehat karena kita terlalu banyak minum atau mengkonsumsi mikroplastik yang tadi mengandung banyak senyawa tambahan itu tadi. Kemudian yang kedua, mikroplastik ini bersifat hidrofob, maka dia akan menyerap bahan-bahan polutan di lingkungan. Jadi begitu mikroplastik itu terurai atau terfragmentasi di alam, maka dia akan menempel ya bakteri patogen, kemudian pestisida, logam berat, nempel dibawa ke dalam tubuh kita. Jadi penelitian kami itu menunjukkan ikan-ikan di Selat Madura itu ternyata mengandung mikroplastik. Padahal sekitar 56% pangan perikanan Jawa Timur itu disuplai dari Selat Madura. Artinya apa? Kita ini sudah mengkonsumsi ikan-ikan yang tercemar oleh mikroplastik. Tidak hanya di jeroan ya, kita juga menemukan ada di daging ikan sudah mengandung mikroplastik. Jadi ya tadi sampah yang kita buang akan terfragmentasi menjadi mikroplastik, mikroplastik dimakan ikan, ikan dimakan oleh manusia. Jadi apa yang kita buang akan kembali ke meja makan kita. Wah, kejam sekali ya Pak ternyata. Kejam seperti Ibu Tiri. Sorry ya. Jadi teman-teman kita benar-benar harus mengurangi pemakaian plastik sekali pakai ya Pak, berarti Pak. Mengurangi jam pacaran dan mengurangi plastik sekali pakai. Nah, Pak, saya mau tanya Pak, saat Bapak terjun ke lapangan untuk melakukan observasi, untuk melakukan kampanye ke warga-warga, untuk melakukan aksi-aksi demo lainnya gitu, biasanya ada tantangan nggak Pak? Apa yang susah-susah yang bikin Bapak itu jadi males? Ada nggak sih Pak rasa males? Nggak boleh malas. Jadi berjuang itu nggak boleh malas ya. Jadi berjuang itu, kan tadi loh kita harus prinsipnya adalah setiap niat baik itu pasti Allah kasih jalan begitu. Jadi jangan malas. Kalau kamu malas berarti kamu nggak percaya sama Allah kan berarti. Karena kan kita sudah yakin kita ini niat baik kan ya. Kemudian kita berjalan ya udah harus optimis gitu loh. Optimis. Terus kemudian apa ya kadang-kadang kan ini kan meyakinkan orang gitu. Ini yang sulitnya meyakinkan orang. Jangankan kita, Nabi aja yang apa ya kekasihnya Allah aja kadang-kadang sulit kan meyakinkan orang. Dia butuh waktu puluhan tahun kan untuk kemudian bisa punya pengikut atau punya orang yang mempercayai. Apalagi kita manusia biasa. Jadi jangan pernah pesimis, harus tetap percaya. Yang penting tadi niatnya niat baik untuk mengajak orang ke jalan yang benar gitu loh. Teman-teman sekalian harus juga menyadari maka harus belajar dulu. Jadi kita harus sering konsultasi sama dosen, sama cutting ya. Cutting atau dosen aja dosen ya. Dosen gitu ya untuk konsultasi gitu loh. Apakah ini benar sama membaca data sekunder ya, seperti jurnal, seperti data-data dari Kementerian Kesehatan gitu ya, dibandingkan. Sama juga kita harus melihat kondisi yang sedang berkembang gitu ya. Jadi WHO, World Bank, Kementerian Kesehatan itu pasti akan merilis hasil penelitian. Nanti kita lihat gitu ya, bagaimana sih kondisi sekarang itu. Dan kita itu harus setelah kita tahu ya kata Imam Ghazali itu kan gini, di masyarakat itu ada 4 tipe orang ya, kayak piramida gitu. Yang paling puncak itu sedikit jumlahnya adalah orang yang mau tahu dan mau memberitahu. Terus yang kedua itu adalah jumlahnya ya tidak terlalu banyak, adalah orang yang tidak tahu tapi mau mencari tahu. Dia pembelajar gitu ya. Jadi kita nggak tahu, kita masih mahasiswa tapi mau belajar. Konsul ke dosen, konsul bimbingan, baca buku gitu ya. Itu yang orang yang tidak tahu tapi mau mencari tahu. Yang ketiga ini yang banyak adalah orang yang tahu tapi tidak mau tahu. Orang pinter tapi nggak peduli gitu. Terus yang parah yang 4 orang yang tidak tahu, tidak mau mencari tahu dan tidak mau memberitahu. Maka yang saya harapkan tadi kata Imam Ghazali itu jadilah orang yang yang di atas, orang yang tahu, mau memberitahu. Jadi kalau kamu punya pengetahuan tadi ya, sudah belajar, sudah tahu ini ada yang salah ya kamu harus memberitahu, harus mau tahu lah, kalau tahu ya harus mau tahu dan mau memberitahu, berbagi tadi. Caranya apa? Lewat podcast, bikin YouTube, bikin penelitian, bikin jurnal gitu ya. Sosialisasi gitu ya. Jadi yang penting ini kayak siar gitu ya, siar kesehatan gitu loh. Siar pentingnya menjaga kesehatan untuk kesehatan kita. Jadi siar pentingnya menjaga lingkungan untuk kesehatan manusia. Jadi ini juga siar. Yaitu harus dengan strategi kan, dengan medsos atau dengan langsung door to door atau dengan bikin film. Maka saya kemarin kan bikin film belum plastik ya.
Aktor. Sudah nonton semua ya? Saya aktor loh ya. Itu salah satu cara menggunakan apa ya, media informasi populer ya, untuk Menarik perhatian. ya memviralkan isu ya, membesarkan isu plastik ini di berbagai media, lewat demonstrasi, lewat bikin pameran, lewat bikin jurnal, lewat film. Jadi tadi tidak harus gampang menyerah gitu loh. Ya kita harus bangga kan, kita ini diberi Tuhan pikiran, diberi Tuhan ini kelebihan, ya harus kita kita maksimalkan gitu loh. Biar bayangkan oleh orang tuamu itu memberi kamu, terus kamu itu memaksimalkan itu ya. Kayak orang kayak ngestokno gitu loh ya. Kan bangga kan orang tuanya. Maka kamu akan dibahagiakan sama dimanja lah gitu. Jadi ya saya yakin itu. Saya ini juga ini pekerjaan kami itu kan menjaga sungai kan itu. Ya sungai itu kan bikinan Allah kan itu. Jadi ya kita ini bekerja untuk menyenangkan semua orang lah. Jadi ilmu yang kita miliki itu harus bermanfaat untuk masyarakat dan untuk tadi menjaga titipannya Allah yang ada di bumi kita gitu. Oke, terima kasih ya Pak, aksinya sangat bermakna banget buat kita. Tapi Pak, ngomong-ngomong kalau ternyata masyarakat ini banyak yang tetap ngelakuin gaya hidup yang serba plastik Pak, apa-apa tetap maksa pakai plastik, nggak mau, kayak mereka tuh nggak nolak plastik gitu Pak, mereka terima-terima aja plastik. Apa ancaman nyata nih Pak, kalau misalnya kita terus lifestyle boros plastik kayak gini, apa sih Pak ancaman nyata terbesar bagi masyarakat Indonesia di waktu kedepannya? Iya, data dari UNEP ya, United Nations Environmental Program itu, jadi Badan Dunia terkait dengan lingkungan itu, mereka meneliti nanti tahun 2050 kalau kita seperti ini itu jumlah plastik atau jumlah sampah kresek gitu ya di lautan itu akan lebih banyak dibandingkan jumlah ikan gitu. Padahal nanti ke depan itu sumber protein, sumber pangan kita itu dari lautan gitu. Karena daratnya sudah diokupasi oleh masyarakat, bikin pertanian gitu. Maka sumbernya adalah di lautan, sumber protein kita. Maka kemudian kalau kita itu semakin membuang banyak sampah plastik tadi, itu sama dengan kita meracuni sumber pangan kita. Ataupun kalau nggak kita ya anak cucu kita gitu loh. Maka kemudian ya omong kosong kalau kita bilang cinta, kalau kita punya rasa kasih dan sayang, Rahman dan Rahim, kalau kita tuh meracuni sumber pangan anak-anak kita begitu. Jadi ya menurut saya kita tidak adil lah, kita bukan orang tua yang baik kalau kita terus berperilaku membuang sampah atau menghasilkan sampah semakin banyak, terutama sampah plastik itu. Jadi itu juga merusak lingkungan, merusak kesehatan kita tadi karena mengganggu hormon, dan juga merusak atau mengurangi lah hak anak cucu kita gitu. Jadi kita ini menjadi kayak kejam banget, kayak individualis banget gitu ya, kayak egois banget gitu. Saya cuma mikirin diri sendiri, mikirin praktis diri sendiri gitu. Dan juga yang terpenting ya, kita harus mulai bikin kayak project untuk kemudian ya memang setiap umat itu selalu kan kalau kita di Yasin itu kan gitu. Di setiap masyarakat atau komunitas pasti kalau kita berdakwah di situ pasti akan ada semua akan memusuhi kita. Tapi yakinlah ada 1-2 orang yang akan sepaham dengan kita gitu. Jadi di dalam komunitas lingkungan kita, di kampus, di kampung, itu pasti setiap gagasan baru akan dilawan. Wah, akan model Kemeru, sok keren itu. Pasti semua akan. Tetapi ada 1-2 orang yang akan mendukung kamu. Nah, pastikan itu pacarmu dulu. Ini pacarmu harus mendukung kamu. Jadi kamu harus bisa meyakinkan orang yang paling dekat dengan kamu, adikmu, paklikmu, ibumu, atau pacarmu, atau calon mertua, bisa untuk bahan omongan ya, bisa untuk bahan diskusi. Bu, plastik itu bahaya loh Bu, gitu. Jadi itu bahan biar lebih lama di rumah mertua. Iya Pak, kayaknya waktunya udah habis ini Pak. Mungkin Bapak mau Pak memberikan pesan. Sudah tadi banyak pesannya. Pesannya jangan pulang malam-malam kalau kuliah itu. Jaga kesehatan ya. Jadi kalau kuliah, tapi jangan malam-malam. Jadi Tuhan itu kan ngasih kesehatan, ngasih organ kita itu harus dijaga. Jadi jangan lupa makan. Seringkali kita kerja itu kadang lupa makan, sakitnya asam lambung ya. Terus kurangi makan makanan yang berpengawet, kayak pentol, cireng, kondok, sama makanan berkaleng itu loh. Minuman berkaleng itu kan juga berkarbonasi dan ada bahan pengawetnya itu. Ya teman-teman sekalian, mahasiswa,
seringkali kan sering makan yang itu loh, apa yang ciki-cikian itu, terus kemudian apa namanya kaleng-kalengan itu berpengawet loh, itu sangat mengganggu ginjal itu. Makanya kalau ada teman yang sering ginjal-ginjal itu berarti dia sering mengkonsumsi bahan makanan berpengawet. Iya. Enggak, Pak. Jadi harus makan dari rumah itu penting. Maka harus bontot dari rumah itu penting. Jadi kita harus bikin gerakan seperti itulah, marilah kita melakukan gerakan-gerakan yang abnormal ya. Betul, Pak. Karena kebiasaan yang kita lakukan sekarang itu sudah merusak lingkungan itu, maka harus berani membuat kegiatan yang abnormal, bontot dari rumah gitu ya. Jadi saya rasa itu ya, mungkin terlalu banyak saya sudah berkhotbah ini. Iya Pak, terima kasih ya waktunya. Iya. Tapi sebelumnya tunggu Pak, saya mau mengingatkan juga sama teman-teman sekali lagi bahwa plastik itu bahaya ya. Teman-teman kita harus ingat bahwa plastik itu terbuat dari bahan fosil, di mana bahan fosil itu adalah tidak untuk digunakan di masa sekarang, tapi para produsen, para pemerintahan itu sukanya menghabiskan bahan bakar fosil untuk dihabiskan di masa sekarang. Kayak Pak Prigi bilang tadi, kan betapa egoisnya kita menghabiskan resources atau sumber daya alam yang sebenarnya bisa digunakan untuk masa depan, tapi kita habiskan di masa sekarang. Juga penggunaan plastik sekali pakai itu sangat berbahaya tadi Pak Prigi bilang, bisa berubah bentuk, berubah ukuran, menjadi remah-remahan kecil yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, bisa masuk ke aliran darah, bisa masuk ke dalam saluran pencernaan, saluran mana mikroplastik itu bisa masuk. Kita tadi udah dibilangin sama Pak Prigi, mikroplastik itu plastik itu terbuat dari BPA, benzen, phthalate, di mana bahan-bahan ini adalah bahan kimia beracun pengganggu hormon. Jadi kalau sedikit banyak sih, kalau mikroplastik itu banyak masuk ke dalam tubuh kita, pastinya itu akan mengganggu kesehatan hormon dan kesehatan tubuh kita. Saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman, dimohon sebesar-besarnya untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Mungkin sekian yang dapat saya dan Papa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Nisa. Silakan Nisa. Oh, Pak Prigi ini share apa, Pak? Ini di chat ini ada share ya. Jadi mikroplastik ditemukan di plasenta. Jadi sudah mulai masuk ke dalam tubuh anak-anak bayi. Bahkan temuannya itu jumlah plasenta dalam bayi itu 10 kali lipat dibandingkan jumlah orang dewasa. Jadi ya plastik yang pokoknya tidak masuk dalam plasenta. Kemudian kedua itu ada juga buah-buahan ya. Jadi sekarang ini ada buah-buahan seperti kentang dan wortel dan apel itu mengandung mikroplastik dalam. Jadi mungkin teman-teman harus ya, ini memang lagi awal ya, mungkin tidak banyak yang tahu, maka justru ini merupakan menurut saya sih harus jadi kayak teman-teman jadi kayak itu pionirnya begitu di Unusa untuk berkampanye itu. Berkampanye untuk plastik lah, kurangi plastik itu. Iya. Itu saya share lagi nih yang di apel sama di itu. Ya, bisa juga untuk bahan skripsi ya. Silakan kalau mau skripsi terkait dengan mikroplastik itu banyak, ini keren ini. Terus magangnya di Ekoton ya Pak. Tadi kan kegiatan di Ekoton udah banyak ya Pak, bermanfaat, sangat menginspirasi. Demo, kirim surat, observasi, penelitian dan lain-lain. Mungkin teman-teman kalau mau magang di Ekoton boleh nanti skripsinya tentang mikroplastik ya Pak. Sudah penuh tapi di sini. Sudah penuh bulan ini, sudah penuh. Dari UINSA, UINMA, UTM ya, UNTAK juga. Jadi kita juga ada program magang, tapi mungkin tahun depan bisa. Ya. Ayo teman-teman cepetan, ini limited edition setelah kita kehabisan slot untuk bisa magang di Ekoton. Ya, terima kasih Nisa, boleh diambil alih kembali. Baik, terima kasih Kak Azet. Ini episode kali ini tuh sangat menarik sekali ya. Pembahasannya juga singkat, padat, tapi ngena gitu. Sangat mendetail. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Prigi Arisandi, mohon maaf, dan Kak Sofi Azilan Aini yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber podcast HMKM Unusa hari ini. Dan semoga
apa yang kita bahas itu dapat bermanfaat dan menjadi motivasi yang sangat menggugah gitu bagi semua teman-teman dan para pendengar untuk terus mencintai lingkungan hidup di sekitar kita. Dan untuk para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Nantikan podcast kami selanjutnya. Saya Nisa Anindita selaku host undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu di next episode. Terima kasih.